Baik. Jadi tadi pagi kami datang ke SPKT Barreskrim Polri untuk membuat laporan polisi terkait dengan dugaan kejahatan tindak pidana pemalsuan akte otentik, yaitu berupa membuat surat kuasa jual yang diduga isinya palsu. Karena klien saya tidak pernah membuat surat kuasa jual secara notaris dimaksud, dan notarisnya pun tidak pernah dikenal oleh klien saya. Bahkan notaris ini telah meninggal, yang ada hanya portofolionya. Kemudian ada juga perbuatan akte jual beli palsu. Nah, klien saya pun tidak pernah membuat akte jual beli itu. Ada 2 surat kuasa jual, ada 2 akte jual beli palsu. Kemudian akibat daripada surat kuasa jual palsu ini maupun akte jual beli palsu ini terjadi peralihan kepemilikan tanah dan bangunan berdasarkan 2 sertifikat. Jadi tadinya sertifikat kepemilikan yang atas klien saya berubah menjadi atas nama orang lain. Nah, ajaibnya pelaku ini menjual kepada karyawannya. Karyawannya ini saya investigasi atau saya teliti, gajinya 6 juta per bulan. Dengan gaji 6 juta per bulan bisa membeli aset 2 unit seharga kurang lebih 160 miliar. Satu seharga 60 miliar, satu unit lagi 100 miliar. Ajaib toh, karyawan dengan gaji 6 juta per bulan bisa membeli 2 unit tanah bangunan di Panglima Polim sama di Sriwijaya seharga 160 miliar. Kemudian untuk melegitimasi perbuatan kejahatannya ini, terlapor ini melakukan atau mengajukan gugatan ke Tangerang. Nah, begitu didaftar gugatannya, dalam kurun waktu 1 bulan langsung putusan. Padahal biasanya perkara perdata gugatan itu putusnya paling cepat 4 bulan, ideal 6 bulan sampai setahun baru putus. Ini baru didaftar, langsung pembuktian, langsung putusan. Ajaib toh. Nah, inilah yang kita sebut dengan mafia peradilan. Jadi selain tadi mafia tanah, juga mafia peradilan. Nah, bagaimana caranya menggugat seseorang dengan alamat palsu, kemudian memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik berdasarkan surat gugatan yang isinya palsu, kemudian daftar-daftar bukti yang palsu, yaitu akte otentik palsu berupa surat kuasa jual dan akte jual beli palsu. Intinya melegitimasi perbuatan jahatnya itu dan diterima hakim pula. Jadi hakimnya pada pengadilan negeri Tangerang menyatakan perbuatan dia itu sah secara hukum. Tetapi tergugat ini digugat dengan menggunakan alamat lain, sehingga gugatannya itu tidak sampai kepada tergugat dan tergugat tidak tahu dia sedang digugat. Namanya perstek. Ya. Teman saya selaku saksi melakukan googling di Google, maka ketahuan berdasarkan direktori putusan Mahkamah Agung bahwa dia ternyata pernah digugat tahun lalu 2021 di bulan Desember, dan hasilnya gugatan penggugat ini dikabulkan, dan tahun ini datang kepada dia surat amaning. Surat amaning itu menyatakan untuk melaksanakan isi putusan yang berdasarkan kepalsuan ini, dan harus dilaksanakan dalam 8 hari, artinya paling lambat dalam minggu ini. Oleh karena itu, setelah saya lakukan investigasi berdasarkan intelijen saya, dapatlah semua buktinya. Tadi ada 1 bendel kurang lebih 20 berkas bukti-bukti pemalsuannya, maka saya laporkanlah ke SPKT Barreskrim Polri. Karena buktinya sangat banyak, artinya perkara ini sudah matang, tinggal tangkap aja. Jadi agak lama, dari kurang lebih jam 10, jam 11 pagi, dan selesai kurang lebih sudah di pukul 16.17 sekarang. Nah, inilah bukti laporannya. Nah, si pelaku pemalsuan ini juga saya investigasi bahwa dia juga ada melakukan pemalsuan lain dan melibatkan pemalsuan untuk 15 perusahaan, tetapi itu dalam perkara berbeda, dan korban-korbannya juga sudah mengadu kepada saya. Nah, jadi oleh karena itu, mari kita perbaiki negara kita ini supaya
supaya tidak ada lagi pemalsuan. Dan saya dengar si pemalsu ini orang-orang di belakangnya orang-orang kuat, selevel bintang 4. Kemudian juga bermain di lingkaran kementerian-kementerian. Jadi ini mafia atau mafia peradilan, mafia tanah dan sebagainya yang dilindungi oleh oknum-oknum, lalu disebutnya oknum-oknum pemerintah. Makanya dia bebas memalsu. Bahkan saya dengar juga orang ini berdasarkan keterangan saksi mau dia ini dulu mengirimkan kontainer-kontainer kosong ke luar negeri untuk mendapatkan keringanan-keringanan pajak di bidang ekspor dan bermain juga di lingkungan pertahanan negara. Jadi oleh karena itu hari ini resmi kita laporkan, ini bukti laporannya supaya segera ditangkap dan ditahan. Kasihan negara kita ini kalau penjahat-penjahat berkeliaran di mana-mana, ya. Ada 2 objek yang sementara kita laporkan, tetapi masih banyak lagi objek lainnya dan masih banyak lagi korban lainnya. Tapi yang kita laporkan sekarang 2 objek dulu, yaitu yang digugat di Tangerang. Objek ini berupa tanah dan bangunan, satu di Panglima Polim 3, Umur 8, satu lagi di Jalan Sriwijaya. Nah, total kerugiannya kurang lebih 160 miliar. Yang dilaporkan TR. Majelis hakim nanti biarlah yang menilai itu adalah komisi judisial. Apakah layak misalnya gugatan baru didaftar dengan menggunakan alamat yang sengaja ke alamat yang tidak benar atau alamat salah, tahu-tahu dalam 1 bulan langsung ada putusan. Ini kan ajaib. Biasanya kalau tergugat tidak diketahui alamatnya, biasanya akan ada panggilan iklan atau panggilan dinding di kantor wali kota terdekat atau di tempat tergugat itu. Nah, sedangkan ini dia menggugat dengan cara sengaja dengan alamat yang tidak benar dan dalam waktu 1 bulan langsung ada putusan. Sedangkan yang saya pahami, begitu biasanya dipanggil itu tergugat, kalau tidak diketahui alamatnya diiklankan dulu. Setelah dipanggil tidak sah karena tidak sah, artinya tergugat tidak diketahui alamatnya atau tidak menerima rilaas, maka biasanya diiklankan dulu. Setelah diiklankan 2-3 kali, ideal 3 kali, maka masuklah pada materi pokok perkara. Dan kalau orangnya biasanya datang, itu ada masa mediasi dengan menggunakan mediator, bisa jadi hakim mediatornya, bisa juga mediator dari luar. Itu mediasi itu aja tengah waktunya bisa sampai 40 hari. Itu baru tahap mediasi. Belum nanti masuk kepada, kalau mediasinya gagal, masuk kepada materi pokok perkara, gugatan, jawaban, replik, duplik, pembuktian penggugat, pembuktian tergugat, kemudian saksi tergugat, saksi